Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobo dan kita akan kembali ngomentari akun Bangga Jadi Kristen. Jadi makin lama nih makin absurd guys ya, kita akan lihat di bagaimana kita menilai orang-orang seperti ini itu berlogika gitu kan. Ini perlu kita pahami gitu kan. Biar kita tuh mengerti kenapa mereka bisa tersesat gitu kan. Nah, saya katakan kemarin kan silakan Anda bantah dalil-dalil yang saya sampaikan, yaitu Matius pasal 7 ayat 21-23. Tidak ada satupun info dari Yesus bahwa dia itu Tuhan. Bahkan dalam Matius 7 ayat 21-23, dia menyampaikan info bahwa yang menuhankan dan memakai namanya akan diusirnya dan masuk dalam neraka, alias nggak masuk surga ya. Karena nanti kan hanya ada dua tempat di akhirat, itu surga dan neraka. Kalau tidak masuk surga artinya masuk neraka, nggak ada tempat lain guys ya, karena bumi sudah hancur kan. Nah, apa jawabannya? Nih, lihat baik-baik ayat ke 18 sampai 19 dari ayat lengkapnya ya, biar paham. Lu goblok kalau nggak dikasih, nggak tahu lu. Sekali lagi ini ajaran kasih guys ya. Jadi ini sekali lagi ya, ini PR jadi dari apa? PR buat Pak Pendeta. Ini sudah sering sampaikan ya. Jadi ketika saya sampaikan bahwa ini adalah PR buat Pak Pendeta ya, saya pengen juga dia baca itu. Ya biar dia sadar, oh ternyata saya lakukan ini adalah menambah PR Pak Pendeta gitu kan. Saya lakukan ini adalah tidak sesuai dengan ajaran kasih, kan harusnya begitu. Tapi dia nggak paham-paham guys. Jadi bahkan ucapan saya yang sederhana itu saja, yang sebenarnya itulah menyindir dia juga. Jadi memang PR Pak Pendeta itu memang itu. Tapi itu kan adalah suatu hal yang disebut sebagai global. Tapi harusnya bukan hanya dia saja gitu kan. Jadi tugas Pak Pendeta adalah untuk menyampaikan ajaran kasih ini sehingga seluruh umat Kristen itu tidak ada yang kata-katanya kotor kayak gini. Tapi ini sesungguhnya lah menyindir dia, dan harusnya dia baca itu, tapi dia tidak juga berubah. Ya kan? Nah, jadi kalimat simpel dari saya aja, kata simpel dari saya adalah sindiran PR Pak Pendeta untuk menegakkan ajaran kasih aja tidak dia pahami. Ya kan, apalagi yang lain gitu kan. Nah, Matius pasal 7 ayat 18-19 ya. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Nah, ini kita ketahui bahwa term ini adalah pohon baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik. Artinya harusnya ada keterikatan, sinkronisasi. Jadi kalau pohon baik itu harusnya kan buahnya baik. Jadi baik sama baik. Nggak mungkin baik itu lawannya tidak baik. Nah, itu maksudnya kan. Jadi sesuatu yang A nggak mungkin hasilnya B gitu kan. Jadi buahnya itu harus sama kayak pohonnya. Ya sama kayak misalnya kayak buah semangka tuh pohon semangka tuh buahnya semangka, nggak mungkin pohon semangka itu buahnya buah jengkol gitu kan, atau pohon semangka buahnya buah apa yang pahit gitu ya, yang semangka itu kan manis. Buah apa yang pahit ya enggak lagi buah pete kan nggak mungkin gitu kan. Nah, jadi pohon itu akan sesuai buahnya gitu kan. Jadi itu jadi ini sebenarnya logika sederhana yang berusaha disampaikan oleh Alkitab gitu kan. Nah, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang dalam api. Nah, ini perlu kita lihat ya. Intinya adalah pohon itu haruslah baik. Kalau tidak baik ditebang. Nah, ini saya tanya baik-baik. Apakah akun Bangga di sini sudah baik gitu? Jadi harusnya dia ini adalah buah yang tidak baik. Jadi sebelum kita ngomong ke buah-buah yang lain, buah yang bernama akun Bangga di sini sudah adalah merupakan buah yang tidak baik. Harusnya dia ini ditebang, ya kan. Jadi ingat ya, yang ditebang itu bukan buahnya ya, pohonnya. Jadi kita harus lihat nih, ini siapa pohon tamparagi, karena tamparagi ini kan adalah buah. Nah, jadi pohon yang menghasilkan tamparagi ini harus ditebang. Nah, saya yakin ini nggak mungkin agama Kristen, nggak mungkin ya. Begini nggak mungkin agama Kristen atau nggak mungkin pendeta ya. Tapi mungkin ada, saya nggak tahu nih dari mana tanpa lagi nggak dapat hal seperti ini ya, kata-kata kotor seperti ini pasti dari pohon yang pasti ada pohonnya gitu. Jadi apa yang ditirunya. Nah, jadi saya nggak bisa menuduh dari mana pohon itu. Bisa juga Pak Pendeta bisa, tapi saya yakin tidak, karena Pak Pendeta harusnya kan mengajarkan ajaran kasih. Ini pastilah dia dapat dari mana situ kita tidak tahu. Yang pasti pohon itu harus ditebang. Pohon yang membuat lagi ngomong kotor kayak gitu harus ditebang. Dan kalau lagi itu mengeluarkan ke yang lain, misalnya ada
tanpa lagi kita jadikan pohon nih kan. Anggaplah ini mungkin ya tuh semacam orang yang diikutin, ada followernya. Nah, followernya itu tentu adalah buahnya dia gitu. Nah, itu harus tanpa lagi dia harus ditebang. Jadi siapapun yang jadi pohon yang mengajarkan kata-kata kotor kayak gini, ya, alias kata-kata tidak baik, alias buah tidak baik, itu harus ditebang. Nah, jadi kita nih harus lihat ini. Jadi perlu nggak kita tebang tambah lagi? Kalau dia adalah pohon dan punya follower dan follower ikut dia, artinya dia harus ditebang, gitu guys. Nah, jadi sebelum dia ngomong tentang pohon yang baik itu, dia udah baik belum? Nah, itu dia guys. Jadi tampar lagi ini sebenarnya agak absurd ya. Kalau dia ngomong tentang pohon yang baik, tapi dia nggak baik gitu kan. Nah, nanti kita kaitkan gini agamanya dia nggak setuju gitu kan. Saya bukan kaitkan dengan agama dalam hal agamanya ngajarin ini enggak. Tapi dia dapat dari mana ini? Karena kita tahu agamanya tuh ngajarkan ajaran kasih gitu kan. Tapi kok dia bisa perbuatannya kata-katanya kotor gitu guys. Nah, berarti kan dia adalah buah yang tidak baik. Nah, dari mana pohonnya? Itu yang perlu kita pertanyakan. Lihat keseluruhan ayat. Lihat ayatnya biar tahu lu pembahasannya itu karena mana. Nah, ini sudah saya sampaikan ya. Apa kemarin di video sebelumnya tentang apa nabi palsu. Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Jadi sini ingat ya, ini adalah nabi-nabi palsu, artinya lebih dari satu. Ya, Nabi Muhammad itu kan satu orang. Ini nabi-nabi palsu. Dan datang kepadamu, datang kepada siapa? Datang kepada pengikut Yesus awal. Jadi ini ngomong tentang pengikut Yesus awal, ya kan? Jadi Yesus sedang ngomong pada murid-muridnya. Artinya nanti nabi palsu itu akan datang kepada murid Yesus, bukan kepada yang hidup zaman sekarang ya. Itu dipahami ya. Dan bukan satu orang yang datang. Nabi palsu ini ada beberapa. Sedangkan Nabi Muhammad cuma satu orang. Jadi nggak masuk hitungan Nabi Muhammad ya. Nah, dan juga dia bukan Nabi Muhammad, tidak pernah datang ke pengikut Yesus, nggak pernah. Ya, yang datang itu adalah Paulus nanti dan teman-temannya. Lalu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Nah, ini perlu dipahami lagi ya. Menyamar seperti domba. Alias domba, pengikut Yesus, alias mereka ini menyamar sebagai pengikut Yesus. Padahal bukan gitu. Nah, sementara kalau dia kaitkan dengan Nabi Muhammad, ini jauh sekali panggang dari api. Kenapa? Karena mereka sebut umat Islam itu sebagai onta, kadal guru. Jadi nggak ada umat Islam itu sebagai domba, nggak ada. Artinya jauh sekali dari Nabi Muhammad gitu loh. Jadi kok bisa kok larinya ke domba, larinya ke Nabi Muhammad. Sedangkan mereka menghina Nabi Muhammad itu dengan sebutan onta atau kadal gurun. Jadi ini serius, absurd sekali. Nggak nyambung gitu kan. Tapi sebenarnya mereka adalah serigala buas. Nah, jadi siapakah yang menyamar seperti domba? Itu adalah orang-orang pengikut Trinitarian. Ingat ya, yang lebih dulu adalah pengikut Unitarian. Yaitu paham Unitarian yang masih mengakui bahwa Yesus hanya utusan Allah alias Nabi. Itu adalah paham Unitarian. Yang digagas salah satu adalah pemimpinnya adalah Arius dan kawan-kawan. Nah, lalu datanglah itu yang pertama ya, yang awal. Dan juga mereka tuh bergabung bersama umat Nasrani namanya. Jadi umatnya Yesus itu disebutnya umat Nasrani karena Yesus berasal dari Nazaret. Kristen itu baru ada belakangan. Jadi di Antioquia lah mereka pertama kali disebut Kristen. Jadi Kristen itu belum ada awal-awal guys, belum ada. Ya, yang ada awal-awal itu adalah umat Nasrani bersama dengan Arius dan teman-temannya yang mereka ini masih menganut paham Unitarian, yaitu yang mengakui hanya satu Tuhan, yang Esa itu Allah Bapa dan Yesus itu hanya utusannya. Lalu muncullah kemudian kaum Trinitarian. Ya, itu grup-grupnya Paulus dan kawan-kawan itu. Lalu mereka tuh mulai membantai, mempersekusi, membuli Arius dan teman-teman yang pengikut Unitarian, sehingga mereka nih ya berarti kan serigala buas itu. Serigala buas yang menyamar seperti domba. Mereka pura-pura jadi pengikut Yesus dan malah membantai pengikut Yesus. Nah, itulah serigala buas yang sebenarnya. Ya, membantai pengikut Yesus yang ada lebih dulu. Itu kaum Unitarian. Jadi Trinitarian ini adalah serigala buas yang membantai domba pengikut Yesus awal, yaitu kaum Unitarian yang dipimpin oleh Arius dan teman-temannya guys. Nah, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, buahnya membantai pengikut Unitarian, ya kan, membantai yang sudah ada lebih dulu. Itu buahnya ya. Berarti buahnya nggak baik ya kan. Kok bisa menyamar seperti domba? Karena kalau sesama domba kan mungkin saling memakan ya, sesama domba. Kalau kaum Trinitarian ini tidak membantai orang-orang Unitarian,
Berarti kan itu baru bisa disebut sebagai domba yang baik. Sesama domba kan harusnya saling baik gitu kan. Ini tapi malah dibantai guys pengikut Unitarian. Berarti mereka adalah serigala buas gitu. Nah, itu poinnya. Nah, lalu buah yang berikutnya itu kita bisa lihat dari dari akun Bangga dari Kristen, lihat dari kata-katanya. Apakah dia buah yang baik? Jadi dari buahnya kita bisa lihat contohnya akun Bangga dari Kristen gitu. Itu buahnya gitu. Buahnya nggak baik gitu kan. Jadi orang-orang Trinitarian ini menghasilkan buah seperti akun Bangga jadi Kristen gitu loh guys. Jadi ini semua berkaitan, berkesinambungan. Ini tanpa akun Bangga di Kristen tanpa sadar ya menunjukkan bahwa dialah buah itu dari perkataan yang kotor itu guys. Jadi di situ kita bisa melihat, oh ini toh buahnya. Pohonnya sudah begitu tuh ya, kita baca sejarah bagaimana pelakuan kaum Unitarian kepada kaum Unitarian, begitu pohonnya nggak baik, buahnya juga nggak baik, yaitu si akun Bangga jadi Kristen. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah siap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Di pohon yang bernama kaum Trinitarian itu yang memantai sesama domba, yaitu kaum Unitarian, itu tidak baik pohonnya. Dan buahnya juga seperti akun lembaga Kristen juga tidak baik, karena katanya kotor gitu kan. Fitnah sana sini mengatakan saya dajjal lah, PKI lah, segala macam, itu tidak baik juga. Nah itulah terbukti pohon nggak baik, buahnya juga tidak baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi makanya Paulus dan teman-temannya itu Anda lihat cara matinya. Ada yang disalib terbalik, ada yang disalib kuda, ya kan? Itu termin pasti tebang dan dibuang ke dalam api. Jadi mereka kan mengakui sebagai martir. Itu bukan martir, ya. Lihat ayat ini, ya. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, jadi mereka itu adalah pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Karena mereka juga tidak baik. Mereka membantai pengikut Yesus awal, yaitu kaum Unitarian. Akhirnya mereka ditebang dan dibuang ke dalam api. Apinya apa itu? Cara mati mereka. Mereka dibuang ke dalam api dengan cara kematian yang hina seperti itu. Disalib terbalik, diseret kuda, ya kan? Nah, jadi ini sesuai dengan apa yang mereka alami, dan ini buahnya si akun Bangga di Kristen terbukti buahnya nih guys, ya kan? Nah, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi kita mengenal mereka tuh dari kok tanpa lagi akun Bangga di Kristen. Kita mengenal mereka tuh dari buahnya, yaitu akun Bangga di Kristen. Jadi Anda bandingkan saya dengan akun Bangga di Kristen. Siapa yang kata-katanya sopan coba, yang tidak kotor. Nah, jadi akun Bangga di Kristen kata-kata kotor, alias dia buah tidak baik. Jadi dari buahnya lah kita akan mengenal mereka. Jadi dari akun Bangga di Kristen lah kita mengenal mereka, yaitu lebih palsu tadi itu kan. Nah ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Ini bukan itu, bukan setiap orang yang menyebut kepada Yesus Tuhan Tuhan, alias bukan setiap orang Kristen. Hanya orang Kristen yang menyebut Yesus Tuhan. Yang lain tidak ada guys. Ya. Ini bukan mereka yang akan masuk dalam kerajaan surga, bukan setiap orang Kristen. Karena hanya orang Kristen yang mau menyebut Yesus Tuhan. Selain Kristen ogah gitu kan. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi ini ada katakan melainkan. Ini bukan orang Kristen, melainkan ya dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga, yaitu orang Islam. Ingat, hanya orang Islam yang melakukan kehendak Bapaknya Yesus di surga, yaitu Allah Bapa alias Allah SWT. Ya, hanya kita yang melakukan kehendak Allah Bapa, hanya orang Islam. Pada hari akhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ini hanya perbuatan yang dilakukan oleh teman-teman kita umat Kristiani. Nggak ada umat lain di luar Kristiani yang melakukan ini. Jadi mereka lah nanti yang pantas menagih itu. Saya tidak akan berseru kepada Yesus Tuhan Tuhan. Bukankah kami berbuat lebih namamu? Tidak akan. Karena saya tidak pernah mengakui dia Tuhan. Tidak pernah nyebut dia Tuhan, apalagi memakai namanya. Nggak pernah. Yang melakukan ini semua hanyalah teman-teman kita dari umat Kristiani. Ini ayat ditujukan Yesus kepada umat Kristiani, ya kan? Pada waktu itulah aku akan bersusrang kepada mereka dan berkata. Jadi pada waktu itu Yesus akan terserang.
Mungkin selama ini dia belum terus terang dia diam saja gitu kan, hanya melihat saja, nonton saja bagaimana perbuatan buah pohon dan buah yang tidak baik ini, dia cuma nonton aja, tapi nanti dia akan terus terang. Artinya dulu dia belum terus terang guys, belum terus terang, dia masih diam-diam saja, masih perhatikan saja gitu. Nah nantilah dia akan terus terang ya kan. Nah, kepada mereka, yaitu kepada buah yang tidak baik ini ya, kepada akun Baga Dixon dan teman-temannya dan pohon yang tadi itu ya, kaum Trinitarian, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, ya, enyah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Yesus tidak pernah mengenal orang-orang ini, maka diusir. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Aku Tuhan dan sembah aku, tidak pernah. Sesuatu entitas yang mengaku Tuhan di Alkitab itu hanya Allah Bapa. Dia mengatakan bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ini sesuatu entitas yang mengaku Tuhan itu hanya Allah Bapa di Alkitab. Dengan statementnya berkali-kali ya, Allah mengatakan bahwa akulah Allah Tuhanmu. Ya kan? Akulah Tuhan Allahmu. Itu segmen Allah berkali-kali. Sementara Yesus tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa akulah Yesus Tuhanmu, nggak pernah. Tapi akulah Tuhan Allahmu, nggak pernah ada akulah Tuhan Yesusmu, nggak pernah. Tapi akulah Tuhan Allahmu. Itu adalah diulang-ulang dalam Alkitab. Hanya Allah lah satu-satunya yang entitas yang mengatakan, menginformasikan bahwa dirinya Tuhan, ya, nggak ada yang lain. Bahkan Yesus memperkuat dengan perkataan bahwa jangan sebut siapapun sebagai bapa di dunia ini. Hanya ada satu bapamu. Jangan sebut siapapun sebagai Allah atau bapa di dunia ini. Karena hanya ada satu bapamu, yaitu dia di surga. Jadi hanya satu bapa, yaitu dia di surga. Allah itu satu, dia di surga. Bahkan Yesus katakan lagi, bukan Yesus siapa itu ya, pokoknya ada kalimat di Alkitab itu mengatakan bahwa demikianlah hanya kepada dia sajalah ya kalian berbakti dengan segenap jiwa, raga, dan hati. Ya, kurang lebih begitu. Jadi hanya kepada dia sajalah. Berarti kalau hanya kepada dia, nggak ada yang lain tersisa. Karena hanya kepada dia. Jadi satu-satunya hanya kepada dia. Juga Yesus katakan apa ya? Yesus nggak mau disamakan dengan Allah ya. Bukti bahwa dia bukan Allah ya, dia mengatakan bahwa dia protes ya. Ketika ada orang mengatakan dia baik, dia mengatakan, kenapa kalian katakan aku baik? Tidak ada yang baik kecuali Allah saja. Artinya dia nggak baik, dia nggak mau disamakan, dia katakan baik karena yang baik itu hanya Allah saja guys. Sementara kita lihat mereka ini ya selalu mengatakan Yesus baik, Yesus baik. Coba ini kan bertentangan dengan apa yang Yesus sampaikan, bahwa kenapa kalian katakan aku baik? Tidak ada yang baik kecuali Allah saja guys. Nah, berarti kan mereka ini adalah buah yang tidak baik, yang tidak mencontoh, dia tidak mengikuti apa yang Yesus katakan. Yesus katakan, kenapa kalian katakan aku baik? Tidak ada baik kecuali Allah saja. Tapi mereka terus saya mengatakan Yesus baik, Yesus baik. Berarti kan mereka ini buah yang tidak baik, yang tidak mengikuti apa yang Yesus katakan kan. Itu menjelaskan hal-hal pengajaran sesat oleh nabi-nabi palsu seperti Muhammad yang akan datang. Ini kan nggak nyambung guys. Ini bukan ngomong tentang sesat, tapi ngomong yang tidak baik gitu loh, ya kan? Kemana pula larinya ke Nabi Muhammad? Ini tuduhannya ini adalah tuduhan serius yang nggak masuk akal, nggak nyambung. Nabi Muhammad tidak pernah menyamar seperti domba, nggak pernah, ya kan? Nggak pernah. Nabi Muhammad tuh dikatakan kadrun ya, kadal gurun dan onta. Jadi jauh sekali dari termen domba, ya kan? Nah, ini sekali lagi ya, makanya kita harus belajar jujur ya. Makanya dalam hal ini saya sudah jujur ya. Saya betul-betul menyampaikan apa yang tertulis di teks tanpa menambah-nambah kurang-kurang. Ya, saya terangkan detailnya bahwa ini kita juga kasih contohnya, yaitu akun Bangga Jadi Kristen ya kan, dan juga kaum Trinitarian. Kita kasih langsung contohnya gitu kan. Jadi kita tuh nggak seperti dia yang tiba-tiba tanpa ada ini itu cuma kasih ayat langsung tunjuk Nabi Muhammad. Nah, kan itu kan nggak baik. Harus kita terangkan ini ayatnya begini, poin per poin, detail per detail kan gitu. Baru kita tunjuk siapa yang dimaksud di ayat ini gitu kan. Harusnya kan begitu. Sampaikan ayatnya, detailkan ayatnya ya kan, bedah sesuatu, baru kita tunjuk siapa yang dimaksud ayat ini gitu harusnya kan. Bukan kayak dia sampaikan ayat nggak dibahas ya, langsung nunjuk Muhammad. Nah ini yang sesat guys ya. Jadi ayat itu nggak di breakdown dulu, nggak dibahas dulu, langsung tiba-tiba nunjuk Muhammad. Nah di situ kacau deh guys, logikanya sangat absurd sekali gitu kan. Nah, oke, jadi mungkin ya segitu aja mungkin video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.